Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Arteri. Di mana video sebelumnya yang saya buat, yang saya upload di channel YouTube saya, itu bagaimana cara instalasinya. Nah, sekarang Bapak Ibu akan saya bantu bagaimana sih cara penggunaan aplikasi Arteri ini supaya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dan bisa mempraktekkan kepada peserta didiknya agar bisa menggunakan kearsipan digital menggunakan aplikasi yang dinamakan Arteri, arsip elektronik terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa ketika menyalakan laptop Bapak Ibu, proses penggunaan aplikasi Arteri itu belum bisa digunakan sebelum emulatornya yang dinamakan SAMPP-nya itu belum dijalankan. Jadi cara yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mencari aplikasi SAMPP-nya dengan cara mengketik logo Windows yang ada di pojok kiri bawah. Setelah itu kita cari aplikasi SAMPP-nya. Di sini kita klik SAMPP. Oke, di sini kita jalankan SAMPP Control Panel. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan ada tampilan SAMPP Control Panelnya, maka silakan Bapak Ibu start. MySQL-nya jangan lupa di start. Setelah itu bisa di minimize. Barulah kita akan buka browsernya. Disarankan menggunakan browser Google Chrome ya Bapak Ibu ya, untuk mempermudah dalam proses penggunaan aplikasi tersebut. Setelah itu kita ketik halamannya dengan ketik localhost garis miring Arteri, baru kita enter dan barulah muncul tampilan awal dari Arteri. Jangan lupa Bapak Ibu memasukkan password dan username-nya admin. Setelah itu passwordnya adalah admin. Baru kita enter, muncullah seperti ini. Bapak Ibu sekalian, di sini akan saya perkenalkan menu-menu yang ada di dalam Arteri. Yang pertama adalah entry data baru, sirkulasi, data master, pencarian lanjut, download data. Baik, di sini adalah saya perkenalkan dulu dari entry data baru. Entry data baru ini adalah bagaimana kita menginput data surat yang masuk dan melakukan proses yang namanya penguploadan dokumen. Jadi kearsipan digital itu tidak terlepas dari nama scanning dan upload surat yang sudah kita lakukan proses scanning, seperti itu. Tapi kita belum bisa melakukan entry data dulu Bapak Ibu, melainkan sebelum kita melakukan data masternya, yaitu kita tata dulu data masternya. Di menu data master ini, di sini ada beberapa menu, submenu, yaitu klasifikasi, pencipta arsip, unit pengolah, lokasi, media, user, import data. Sebelum itu, di sini memang sudah diurutkan. Yang pertama dilakukan oleh Bapak Ibu adalah membuat klasifikasinya dulu. Bagi Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran kearsipan, pastinya sudah paham yang namanya klasifikasi. Klasifikasinya Indo. Namun bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi ini untuk implementasinya dalam proses pekerjaannya dalam suatu instansi, klasifikasi ini bertujuan untuk membuat kategori surat, jenis surat-surat apa, jenis dokumen-dokumen apa, atau jenis arsip-arsip apa yang ingin kita simpan, seperti itu. Setelah itu ada pencipta arsip. Pencipta arsip itu siapa yang membuat surat tersebut, siapa yang membuat dokumen tersebut, siapa yang membuat dokumen tersebut, maaf ya. Setelah itu ada unit pengolah, setelah itu ada lokasi, ada media, ada user, ada import data. Baik, kita akan mulai dari pembuatan klasifikasi. Untuk pembuatan klasifikasi, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari pembuatan klasifikasi adalah untuk membuat sub-sub menunya. Jadi saya berikan contoh, umpamanya jika Bapak Ibu membuat klasifikasi, itu sesuaikan dengan kebutuhan dari instansi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu membuat 2 klasifikasi saja, itu boleh. Umpamanya di sini kita buat klasifikasi 1, kita beri kode. Di sini saya sudah buat daftar klasifikasinya. Di sini ada 1 undangan. Nah, di dalam undangan itu kita buat sub klasifikasinya, yaitu undangan rapat, itu juga boleh. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dari pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Yang jelas klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses penginputan surat masuk maupun surat keluar. Ini juga bisa Bapak Ibu hapus klasifikasi yang sudah ada di tampilan Bapak Ibu dengan cara mengklik memilih menu yang ada gambar tempat sampah, tong sampahnya ini, kita klik, baru kita hapus. Ini akan terhapus. Ini juga bisa kita hapus jika memang ini tidak diperlukan.
Apakah boleh dihapus semua? Boleh, Bapak Ibu sesuaikan dengan klasifikasi yang ingin Bapak Ibu buat, seperti itu. Jadi data klasifikasi yang ada di sini itu sifatnya bukan paten, melainkan Bapak Ibu bisa hapus saja sesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu, jika kita sudah membuat klasifikasi, setelah itu kita buat pencipta arsipnya. Pencipta arsipnya siapa? Jika memang di dalam perusahaan tersebut ada beberapa bagian-bagian atau beberapa divisi-divisi, bisa Bapak Ibu membuat divisi sesuai dengan instansinya yang akan Bapak Ibu buat, seperti itu. Dengan cara mengklik entry data baru, kita buat umpamanya divisi keuangan. Baik, silakan bisa kita simpan. Nanti akan muncul di sini di divisi keuangan, seperti ini. Jika ini juga sama halnya dengan klasifikasi, bahwa ini sifatnya tidak baku, melainkan Bapak Ibu bisa hapus dengan cara sama, mengetik tombol tempat sampahnya itu, baru kita klik OK. Nanti akan kita hapus semua. Dan ini boleh dihapus semua Bapak Ibu sesuaikan dengan divisi. Namun jika hanya satu saja yang bisa memproses surat, yaitu contohnya hanya tata usaha, contohnya kayak di sekolah, itu cukup Bapak Ibu mengklik entry data baru, tata usaha, seperti itu. Tata usaha baru disimpan, dan berarti secara otomatis di sini mohon maaf sudah ada tata usaha. Nah, di sini sudah ada tata usaha, seperti itu. Setelah itu baru kita lihat unit pengolahnya siapa. Nah, unit pengolah itu siapa? Ada biasanya kalau di tata usaha ada bagian kesiswaan, seperti itu. Ada bagian kepegawaian, ada bagian anggaran, itu sesuaikan dengan unit pengolah, seperti itu. Jika memang di dalam pencipta arsipnya itu ada satu orang saja, namun jika memang lebih dari satu, seperti di perusahaan-perusahaan ada divisi keuangan, itu bisa unit pengolahnya di sub-subnya itu boleh, seperti itu. Nah, di sini ada unit pengolah, saya kembali lagi ke unit pengolah. Ini juga sifatnya tidak baku, melainkan Bapak Ibu bisa mengatur dengan cara yang sama, seperti itu. Silahkan dibuat sedemikian rupa. Setelah itu lokasi. Lokasi ini adalah lokasi di mana surat itu nanti yang akan disimpan. Tujuannya adalah untuk mempermudah Bapak Ibu ketika suatu saat pimpinan kita itu ingin mencari surat tersebut, yaitu bisa kita buat. Ini juga sifatnya tidak baku, bisa dihapus. Contohnya kalau di sini keterangannya gedung, ini Bapak Ibu bisa rubah dengan umpamanya lemari B, lemari A, lemari C, lemari ini. Yang jelas posisi lemarinya itu tetap ada dan bisa diberi nama, seperti itu, sesuaikan. Setelah itu medianya juga tidak harus surat Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu buat sedemikian rupa. Umpamanya di sini ada audio kaset, ada buku, mungkin ada surat, ada digital, ada USB, ada media-media yang lain, atau ijazah, itu juga bisa, seperti itu, sesuaikan. Dan ini sifatnya tidak baku. Berikutnya adalah user. User ini adalah kita bisa membuatkan akun untuk pegawai atau untuk siswa kita, di mana kita bisa memberikan hak akses apa saja untuk karyawan atau pegawai yang menginput surat tersebut. Di sini caranya sama, kita buatkan user sendiri, kita buatkan password sendiri, baru konfirmasi passwordnya sama seperti di atas, baru hak aksesnya umpamanya penginput. Nah, hak aksesnya ini kita centang Bapak Ibu. Apakah dia hanya menginput surat saja? Apakah dia juga menginput, dia membuat klasifikasi, dia mencipta arsip, itu juga boleh. Tipenya apa? Apakah hanya user atau juga admin? Jika admin, maka haknya itu sama dengan seperti ini, dia bisa membuat klasifikasi. Nah, alangkah baiknya, kalau rekomendasi dan saran saya, ini untuk pengedit ini, klasifikasi semuanya sudah Bapak Ibu buat, ini cukup satu user saja. Namun untuk penginputannya itu bisa beberapa orang, seperti itu. Dan nanti ini dicentang hanya entry datanya saja, seperti itu. Ini dicentang, itu baru disimpan, seperti itu. Nah, jika sudah masuk, maka tahapan selanjutnya adalah kita masuk ke database-nya seperti ini. Nah, jika kita sudah buat klasifikasi, pencipta arsip, unit pengolah, lokasi, media, user, ini silahkan Bapak Ibu baru bisa memulai yang namanya proses
penginputan surat. Saya berikan contoh, umpamanya ada surat masuk dari instansi lain, maka kita tinggal entry saja, kita ketik suratnya. Di sini saya berikan contoh, di sini sudah ada surat. Nah, baik, di sini saya edit, ada umpamanya surat masuk dengan nomor surat di sini, tanggalnya tanggal 1 Januari 2011. Yang membuat siapa di surat itu? Jika memang yang membuat dari luar itu yang membuat sekretarisnya, di sini nanti pencipta arsipnya sekretaris, seperti itu. Yang mengolah siapa? Nah, kode klasifikasinya nanti silakan diikutin sesuai kan dengan kode klasifikasi yang dibuat. Nah, ini uraiannya adalah gambaran umum dari surat itu tentang apa. Nah, nanti surat itu jika sudah kita terima akan disimpan di mana, di lemari apa, baru jenis medianya apa, apakah surat, apakah blueprint, audio disk, media, itu sesuaikan. Jika memang surat ya surat, seperti itu. Keterangan keaslian, nah yang akan kita upload itu apakah surat asli atau fotokopian, seperti itu. Jika asli berikan keterangan asli, jumlahnya ada berapa, seperti itu. Nah, nomor boxnya jangan lupa dibuat, sesuaikan dengan nomor box. Nah, setelah ini barulah kita upload suratnya. Caranya adalah dengan cara ini, umpamanya saya hapus file ini. Nah, baru kita pilih file surat atau dokumen yang sudah kita terima, yaitu dengan di scan terlebih dahulu. Hasil scanannya nanti kita pilih di ini. Saya berikan contoh, ini umpamanya saya sudah melakukan penyekanan, setelah itu kita simpan di sini. Saya berikan contoh di sini, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah scan, ternyata saya sudah dapat di sini yang namanya. Nah, barulah kita simpan. Nah, ini sudah terscan. Jadi ini dokumen scanning dari hasil surat tadi. Jika kita ingin melihat, nah di sini, ini bisa kita download suratnya Bapak Ibu. Kita download saja, maka hasilnya seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk ketika memang pimpinan ingin meminta kembali surat tersebut, dan bisa kita langsung melakukan proses pencetakan jika memang diminta oleh pimpinan. Atau jika kita memang kesulitan mencari suratnya, tinggal kita pencarian saja, uraiannya apa, nomor suratnya berapa. Jika memang susah, kita buat penciptanya siapa, di situ kan ada suratnya Bapak Ibu ya. Setelah itu tinggal kita sesuaikan aja, kita boleh pilih salah satu, seperti itu. Umpama unit ABC, unit bilu umum, baru kita cari, maka semua di sini akan diarahkan unit yang membuat surat itu di sini semua, seperti itu. Begitu Bapak Ibu untuk penggunaan kearsipan digital dengan aplikasi Arteri. Saya rasa cukup untuk tutorialnya. Nanti bisa saling berbagi dan bisa saling bertanya jika memang bukan yang jelas. Jika Bapak Ibu memahami konsep kearsipan yang secara manual, maka secara otomatis Bapak Ibu akan mudah menggunakan konsep program kearsipan digital, dan ini sangat mudah sekali. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba untuk proses pembelajaran, semoga bermanfaat bagi tempat Bapak Ibu bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.